Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang iodimetri dan iodometri. Beranggotakan Rizky Hoirul Hasan, Delvianti Moko, Rahmatia Baharudin, dan Yuni Indiarti. Yang pertama akan dibacakan oleh Rizky Hoirul Hasan. Kepada Rizky Hoirul Hasan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertama, kita mulai dengan pengertian dari titrasi redoks. Titrasi redoks itu adalah metode analisa kuantitatif yang didasarkan atas terjadinya reaksi redoks antara larutan titran dengan larutan titrat, yang mana dalam hal ini digunakan pula indikator redoks yang sesuai agar dapat diamati titik akhir titrasinya. Selanjutnya, indikator titrasi redoks itu harus menggunakan indikator redoks yang sesuai agar dapat diamati titik akhir titrasinya dengan baik. Indikator yang sesuai adalah indikator yang memiliki potensial standar dalam rentang antara potensial titran dan titrat dan harus memiliki warna yang spesifik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Delvianti Moko. Kepada Delvianti Moko, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian iodimetri. Iodimetri merupakan analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat reduktor atau natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin atau dengan penambahan larutan baku berlebihan. Kelebihan iodin dititrasi kembali dengan larutan tiosulfat. Reduktor ditambah I2 menghasilkan 2-imin Na2S2O3 ditambah I2 menghasilkan NaI plus Na2S4O6. Selanjutnya yaitu pengertian iodometri. Iodometri adalah analisa titrimetri yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator, seperti besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku tiosulfat. Contohnya seperti oksidator ditambah Ki menghasilkan I2 plus 2E, I2 tambah Na2S2O3 menghasilkan NaI ditambah Na2S4O6. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmatia Baharudin. Kepada Rahmatia Baharudin, dipersilahkan. Selanjutnya, perbedaan iodimetri dan iodometri. Yang pertama, termasuk ke dalam reduktometri. Kedua, larutan Na2S2O3 atau tiosulfat sebagai penitar atau titran. Ketiga, penambahan indikator kanji di saat mendekati titik akhir. Yang keempat, termasuk dalam titrasi tidak langsung. Kelima, oksidator sebagai titrat. Keenam, titrasi dalam suasana asam. Ketujuh, penambahan Ki sebagai zat penambah. Dan kedelapan, titran sebagai reduktor. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri perbedaan iodimetri dan iodometri terkhusus untuk iodometri. Yang pertama termasuk ke dalam oksidimetri. Yang kedua, larutan I2 sebagai penitar atau titran. Yang ketiga, penambahan indikator kanji saat awal penitaran. Yang keempat, termasuk ke dalam titrasi langsung. Yang kelima, reduktor sebagai titrat. Keenam, titrasi dalam suasana sedikit basah atau netral. Ketujuh, penambahan NaHCO3 sebagai zat penambah, dan yang terakhir, titran sebagai oksidator. Baik, sekian hasil presentasi kami hari ini. Selanjutnya akan membahas mengenai video praktikum. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai percobaan titrasi iodometri. Baiklah, saya akan membacakan alat dan bahan. Yang pertama, menggunakan natrium tiosulfat. Selanjutnya ada amilum.
kemudian ada KiO3, lalu ada Ki 1%, ada Ki 10%, garam Cu, Aquades, dan juga H2SO4 2N. Pada percobaan ini dilakukan penentuan kadar tembaga dalam kristal CuSO4 dan 5H2O, pembekuan larutan natrium tiosulfat dalam larutan baku KiO3. Pertama, 25 ml larutan KiO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya, lalu ditambahkan H2SO4 2N sebanyak 3 ml dan ditambahkan Ki 1% sebanyak 10 ml. Maka warna yang terbentuk yaitu ungu kehitam-hitaman. Langkah selanjutnya, dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat sampai warna larutan menjadi kuning muda. Dititrasi sampai menjadi kuning muda. Lalu, larutan ditambahkan dengan amilum sebanyak 3 ml. Maka warna larutan yang terbentuk menjadi biru tua. Selanjutnya, dititrasi kembali dengan larutan natrium tiosulfat sampai warna birunya hilang. Hasil yang diperoleh larutan berwarna bening dan ini adalah hasil titrasi secara duplo. Setelah dilakukan pembakuan terhadap larutan natrium tiosulfat. Dan langkah selanjutnya, penentuan kadar Cu dengan larutan baku natrium tiosulfat. Garam Cu sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Maka terbentuk larutan berwarna kuning tua. Selanjutnya, dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat sampai menjadi larutan menjadi kuning muda. Dan langkah selanjutnya ditambahkan amilum sebanyak 1 tetes. Maka akan terbentuk larutan berwarna biru. Lalu, larutan berwarna biru dititrasi kembali dengan larutan natrium tiosulfat sampai berubah larutan berwarna putih.
Demikian hasil presentasi praktikum. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan lanjut pada percobaan iodimetri. Bahan yang diperlukan yang pertama adalah larutan baku natrium tiosulfat. Yang kedua, iodium. Yang ketiga, indikator amilum. Yang keempat, H2SO4 encer. Kelima, vitamin C. Dan yang terakhir adalah Aquades. Baiklah, kami akan melakukan penentuan kadar senyawa vitamin C, namun sebelum itu kami akan melakukan pembakuan larutan iodium. Yang pertama, diambil sebanyak 25 mili larutan iodium. Setelah itu diencerkan ke dalam labu ukur 100 ml. Karena masih terdapat larutan di dalam labu ukur, maka dilakukan pembilasan. Kemudian dikocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan-larutan yang diencerkan tadi diambil sebanyak 10 mili dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili. Selanjutnya, dititrasi dengan larutan triosulfat sampai warnanya menjadi kuning pucat. Setelah itu ditambahkan indikator amilum sebanyak 5 tetes. Kemudian dilanjutkan lagi dengan titrasi sehingga warna biru jadi bening dan hasilnya dilakukan secara duplo. Kemudian lanjut pada penentuan kadar senyawa vitamin C. Pertama 0,2 gram vitamin C dilarutkan dengan 50 Aquades. Lalu ditambahkan dengan H2SO4 encer 12,5 mili. Setelah tercampur, diambil larutan tersebut sebanyak 5 mili. Dan ditambahkan indikator amilum sebanyak 5 mili. Dan dititrasi sampai berwarna biru tua. Berikut hasilnya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.